Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kamaria, mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Di video ini saya akan mewawancara narasumber saya bernama Saya Ike Nur Yolanda. untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling di SD dengan dosen pengampu Ibu Nurmawati. Baik, saya akan mewawancara saudari Ika terkait problematika siswa di sekolah dasar ya. Nah, jadi saya ada 15 pertanyaan yang perlu Mbak Ika jawab. Baik, jadi saya akan mewawancara Mbak Ike Nur Yolanda terkait problematika atau permasalahan apa saja yang ada pada siswi di sekolah dasar. Nah, pertanyaan pertama nih terkait problematik apa saja sih problematika umum yang sering dialami siswa di sekolah dasar menurut Mbak Ike pribadi? Menurut saya problematika di sekolah dasar itu bagi siswa SD, mereka itu kurangnya literasi, terus motivasi dalam belajarnya itu kurang, dan mereka itu juga berpengaruh belajarnya itu kayak sulit untuk proses pembelajarannya itu mereka tuh sulit untuk memahami karena mereka itu juga terpengaruh adanya gadget. Karena gadget ya, jadi sulit memahami pelajaran karena adanya gadget itu. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut Mbak Ika, apa sih penyebab utama anak-anak ini sulit berkonsentrasi saat belajar dan sulit memahami pembelajaran? Itu salah satunya tadi dari pengaruh gadget ya, karena zaman sekarang ini kan teknologi sudah berkembang. Nah, bisa kita lihat siswa SD itu sekarang itu sudah dibebasin oleh orang tuanya itu untuk bermain gadget tanpa diawasi. Nah, ketika dia di dalam kelas, dia sulit untuk konsentrasi dalam belajarnya, dan ada kemungkinan dari gurunya itu juga metodenya itu kurang atau kurang menarik untuk menarik perhatian siswa saat belajar. Jadi mereka tuh mudah konsentrasi dan mudah bosan ya, seperti itu. Jadi 2 poin ya, karena gadget dan metode guru yang kurang menarik. Selanjutnya pertanyaannya terkait bagaimana nih menurut Mbak Ike dalam melihat pengaruh lingkungan keluarga terhadap perilaku dan prestasi siswa SD? Kalau lingkungan keluarga itu menurut saya itu berpengaruh untuk prestasi belajar siswa. Karena siswa SD ini sebelum mereka terjun ke SD, mereka akan diberi pelajaran-pelajaran utama oleh keluarganya. Kayak contohnya mereka disupport oleh keluarganya untuk bisa meraih prestasi dalam akademik ataupun non akademik. Dan pengaruh lingkungan dari keluarga itu bisa membawa pengaruh baik ataupun buruk, tergantung dari keluarganya itu memberi pengaruh baik atau buruk. Jadi mereka itu menerapkan pengaruh tersebut di sekolahnya gitu. Jadi benar-benar berpengaruh banget ya lingkungan keluarga tuh, karena nanti anak bakal menerima juga ya di sekolah seperti apa gitu. Selanjutnya menurut Mbak Ika nih, Mbak pernah nggak menemui siswa yang mengalami kesulitan membaca atau menulis? Nah, dan bagaimana cara Mbak Ika mengatasi hal tersebut? Pernah. Karena kalau saya lihat itu, kalau dilihat dari zaman sekarang itu nggak hanya siswa SD saja nih yang belum bisa menulis dan membaca. Ada kemungkinan juga dari siswa SMP bahkan SMA, mereka juga masih sulit untuk menulis dan membaca. Ya, cara mengatasinya dari guru sih sebenarnya, dari guru. Mereka menerapkan guru itu harus menerapkan
metode fonetik. Fonetik yang lewat ucapan-ucapan itu. Iya, yang fonetik yang diawali dasarnya itu kayak misalnya guru memberikan contoh A, nah baru si siswanya itu mengikuti A gitu. Guru menulis B, siswanya mengikuti B. Nah dari situ siswa itu bisa nih sedikit-sedikit bisa menulis huruf A, bisa membaca huruf A, bisa menulis huruf B, bisa membaca huruf B, seperti itu. Jadi tadi guru dapat menggunakan metode fonetik untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan membaca dan menulis. Ya. Nah, pertanyaan kelima ini, menurut Mbak Ike, apa tantangan terbesar dalam membimbing siswa sekolah dasar dengan karakter yang berbeda-beda, membimbing untuk lebih baik pastinya gitu. Jadi seperti apa? Kalau untuk membimbing karakter untuk siswa SD, mungkin harus mempunyai kesabaran yang sangat luas sih, karena kan siswa SD itu karakternya berbeda-beda, dan kita sebagai guru tugasnya itu bagaimana caranya untuk membentuk karakter siswa ini yang berbeda-beda itu dengan karakter yang baik gitu, agar karakternya ini tuh bisa mereka terapkan di dalam proses pembelajaran ataupun di saat mereka berteman gitu. Karena kan karakter itu sulit banget ya untuk kita lihat, apalagi kita sebagai guru. Itu adalah tantangan terbesar untuk membentuk karakter siswa itu menjadi baik, dan karakter siswa ini kan berbeda-beda gitu. Jadi harus sabar dulu ya jadi guru Iya. untuk membentuk karakter siswa yang macam-macam banget nih gitu. Iya. Selanjutnya pertanyaan ke-6 nih Mbak Ike. Nah, menurut Mbak Ike, bagaimana cara Mbak Ike dalam menangani siswa yang cenderung agresif atau suka mengganggu teman atau yang hiperaktif? Pertama-tama, jika saya menjadi seorang guru, saya akan menerapkan peraturannya itu pasti. Ketika kita membuat peraturan pasti ada hukumannya ya. Kalau misalnya ada siswa nih, contoh misalnya dia mengganggu teman di saat kita sebagai guru sedang melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jadi guru ini bisa menegur siswa ini yang mengganggu temannya, dan mereka bisa kita kasih hukuman. Hukumannya itu contohnya kayak misalnya mereka menulis sebuah karangan ataupun puisi, karena dari situ mereka itu bisa kita lihat nih mereka tanggung jawab atau enggak dari apa yang mereka lakukan, dan kita juga bisa melihat karangan atau puisi yang mereka tulis itu mereka bisa berpikir kritis itu. Mereka bisa nggak berpikir kritis ketika kita memberikan tugas seperti itu, contoh ringannya seperti itu. Jadi cara menanganinya nih dengan adanya peraturan dan hukumannya juga yang berkaitan dengan kognitif siswa ya, salah satunya menulis seperti itu. Iya, karena kita bisa melihat juga nih mereka punya tanggung jawab atau enggak atas apa yang mereka lakukan gitu. Selanjutnya, menurut Mbak Ike, seberapa besar peran teknologi dalam kehidupan belajar siswa SD saat ini? Apakah itu lebih banyak manfaatnya atau justru menimbulkan masalah? Karena kan tadi katanya gadget nih bikin siswa sulit konsentrasi. Ada nggak sih manfaatnya? Kalau bagi siswa SD untuk gadget ya, Iya, gadget dan teknologi. untuk gadget dan teknologi itu bisa sih sebenarnya buat pengaruh besar. Bermanfaat gitu ya, yang Iya, bermanfaat ya. Walaupun teknologi ini bisa membawa
pengaruh negatif terhadap siswa itu ketika kita sebagai guru atau orang tua, terutama si orang tua, tidak mengawasi secara langsung ketika mereka itu bermain gadget. Nah, kalau untuk teknologi dalam proses pembelajaran itu berarti kita sebagai guru yang berperan penting, atau kita adalah yang memakai gadget tersebut di dalam kelas. Nah, kalau untuk teknologi di dalam pembelajaran itu saya rasa sih kondusif ya, karena mereka itu siswa ini tuh biar tidak bosan saat pembelajarannya, karena dari teknologi itu bisa menimbulkan gambar-gambar ataupun video. Ya. Jadi salah satu manfaatnya dalam proses pembelajaran itu menjadikan pembelajaran tersebut itu tidak membosankan karena menampilkan video, gambar-gambar dan segala macam ya. Iya, pembelajarannya kondusif. Oke. Selanjutnya, menurut pendapat Mbak Ike tentang sistem pembelajaran daring atau online bagi anak SD itu seperti apa? Efektif nggak sih menurut Mbak Ike? Nah, kalau untuk pembelajaran online siswa SD, saya rasa kurang efektif. Ya, karena tidak semua siswa SD itu dari keluarga yang berkecukupan, apalagi teknologi itu, contohnya HP itu mahal ya dibelinya dan susah untuk mengakses internetnya. Jadi kurang efektif untuk keluarga siswa yang kurang mampu ya, dengan ekonomi menengah ke bawah mungkin seperti itu ya, kurang efektif jadi. Oke, selanjutnya menurut Mbak Ike bagaimana cara guru untuk bisa membangun kedekatan emosional yang positif dengan siswa? Untuk punya kedekatan harus seperti apa nih guru dan siswanya? Pendekatan emosional. Pendekatan emosional Misalkan kayak di support atau ya, kalau untuk pendekatan emosional kita sebagai guru itu bisa memberikan support kepada siswa yang kurang adanya motivasi dalam belajar. Nah, kita memberi supportnya seperti apa? Contohnya dia tidak paham atau kurang paham dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita memberikan support system kepada mereka yang kurang paham dalam materi pembelajaran tersebut. Kita bisa memberikan support systemnya seperti, kamu itu bisa untuk memahami pembelajaran bahasa Indonesia sedikit-sedikit, pasti bakalan bisa. Ketika nanti kamu sudah besar, kamu akan menjadi pembawa acara. namanya pembawa acara itu reporter. Iya, reporter. Nah, contohnya seperti itu. Nah, mungkin dari situ siswa ada nih termotivasi oleh gurunya. Oh iya, ketika saya nanti memahami pembelajaran bahasa Indonesia, saya bisa menjadi reporter, karena saya bisa dari pembelajaran bahasa Indonesia itu saya bisa menulis, bisa membaca dengan baik gitu. Saya akan kedepannya menjadi reporter seperti itu ya. Intinya mendapat dukungan dari guru. Jadi guru itu berperan sebagai pendukung, sebagai supporter untuk memotivasi si siswanya ini ya ke depannya. Oke, selanjutnya menurut Mbak Ike, apa saja kendala yang biasa Mbak Ike hadapi saat praktik mengajar di sekolah dasar? Praktik mengajar? Iya. Ketika saya jadi guru? Iya, kan udah sering kan praktik ngajar juga. Kendalanya? Iya, kendalanya itu saya sebenarnya belum terlalu condong ke SD dan belum jadi guru juga ya, masih jadi calon. Kalau saya melihat beberapa
sekolah dasar yang pernah saya kunjungi itu guru itu apa tadi katanya kendalanya ya, yang untuk mengajar, praktik mengajarnya. Ketika saya mendatangi salah satu sekolah itu, di saat gurunya itu sedang mengajar, kendalanya siswa ini tuh sulit untuk diam, karena siswa ini kan cenderung dia masih usia-usia bermain, dan mereka itu tidak selalu stuck di tempatnya saja. Dia harus bisa bermain sambil belajar. Dan juga sebagai guru itu kita harus pandai-pandai mencari metode yang menarik, metode pembelajaran yang menarik untuk siswa tersebut, karena supaya tidak bosan siswanya itu, dan siswanya itu agar menarik perhatian siswa di saat proses pembelajarannya. Jadi salah satu kendalanya itu siswanya sangat sulit untuk diam ya, karena dia kan masih masa-masanya bermain gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara Mbak Ika ini dalam menghadapi siswa yang kurang termotivasi dalam belajar? Entah mungkin ada adiknya Mbak Ika yang kan yang masih SD, jadi bagaimana tuh menghadapinya? Kurang termotivasi dalam belajar, memberi dukungan lebih dari keluarganya sih, terutama dari keluarga, karena siswa SD itu mereka itu sebelum terjun ke SD kan dia harus dikasih arahan-arahan dulu sama keluarganya gitu, kayak contohnya dia diterapkan dalam beretika, dalam bersosialisasi sebelum mereka terjun ke SD gitu. Ya walaupun di SD itu mereka juga diajarkan oleh gurunya, tapi utamanya itu dari keluarga dulu. Jadi cara menghadapinya itu dengan memberi dukungan lebih serta arahan ke anak tersebut ya. Selanjutnya, seberapa penting keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak di sekolah dasar? Seberapa penting? Ya, penting banget sih. penting banget. Kenapa Iya, penting banget. Ya karena yang tadi saya bilang, karena keluarga itu bisa jadi acuan untuk siswa SD, karena dia lebih dekat ya dari keluarganya gitu. Karena kalau di rumah dia dekat sama keluarganya, kalau di sekolah dia dekat sama gurunya gitu, karena orang tua di rumah itu ya adalah orang tua, kalau di sekolah orang tua itu adalah guru. Jadi kalau misalnya dia di rumah, dia diajarkan oleh orang tuanya gitu. Jadi penting. Selanjutnya, apa pendapat Mbak Ika tentang bullying di tingkat sekolah dasar dan bagaimana nih cara pencegahannya? Bullying. Ketika saya melihat bullying, Iya. Atau ya kayak misalkan di berita-berita juga banyak kan. Cara pencegahannya gimana Mbak Ika? Kalau saya melihat secara langsung di sekolah dasar, ketika ada pembulian itu, saya akan menegur dulu kepada siswanya, menegur secara baik. Kenapa kamu melakukan hal bullying terhadap teman kamu? Biasanya kan kalau anak SD itu suka bercanda-canda ya, dia bercanda-canda kayak ngatain bapak, ngatain orang tua gitu. Nah itu salah satu pembuliingan yang cenderung rendah ya kalau di SD kayak gitu. Nah dari situ kita bisa sebagai guru gitu, kita mengasih arahan, kamu tidak boleh mengatain orang tua teman kamu, karena bagaimanapun itu adalah orang tua. Orang tua itu harus dihormati, harus disayangi. Jangan mengata-ngatakan orang tua. Nama orang tua itu adalah nama pemberian dari orang tuanya lagi. Ya, jadi
kamu jangan seperti itu. Kalau seperti itu belum tentu teman kamu menerima gitu. Kita makanya kasih masukan yang baik kepada siswa tersebut. Jadi pencegahannya itu pertama dengan menegur siswanya, kemudian ditanya alasan kenapa dia membuli. Selain itu Baike juga akan ngasih masukan dan nasihat ya untuk supaya tidak terjadi lagi bully tersebut. Selanjutnya ada nggak sih metode dari Baike terkait metode pembelajaran yang menurut Baike paling cocok untuk anak-anak SD? Metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya dengan metode visual mungkin. Visual. Iya, visual. Karena dari gambar itu ketika kita menerapkan metode visual di dalam proses pembelajaran itu akan lebih menarik siswa, menarik perhatian siswa. Jadi metodenya ini dengan metode visual untuk menarik ketertarikan siswa terhadap pembelajaran tersebut ya. Audio visual juga bisa. Visual juga, berarti visual dan audio visual. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak, bagaimana atau apa sih harapan Baike sebagai calon guru SD terhadap perbaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar? Harapannya nih apa aja? Sekarang kan lagi Hari Pendidikan Nasional. Oh iya. Harapan Baike nih? Harapannya, waduh, kalau ngomong-ngomong harapan kayaknya terlalu jauh sih. Tapi nggak apa-apa. Oke. Harapannya saya menjadi guru sekolah dasar itu saya akan mengembangkan karakter siswa yang menjadi lebih baik lagi, dan dari situ saya bisa sih banyak-banyak belajar untuk pembentukan karakter siswa yang berbeda-beda, karena tidak mudah ya untuk membentuk karakter. Terus saya akan menjadi seorang guru yang profesional. Guru yang profesional itu guru yang bisa ditiru dalam tingkah lakunya, dalam tutur katanya, dalam berpakaiannya, dalam segala hal apapun itu bisa ditiru oleh anak SD. Dan saya akan menerapkan juga metode-metode yang menarik saat pembelajaran agar siswa ini tuh terlihat lebih aktif, lebih cenderung tidak bosan gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak, bagaimana atau apa sih harapan Baike sebagai calon guru SD terhadap perbaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar? Harapannya nih apa aja? Sekarang kan lagi Hari Pendidikan Nasional. Oh iya. Harapan Baike nih? Harapannya, waduh, kalau ngomong-ngomong harapan kayaknya terlalu jauh sih. Tapi nggak apa-apa. Oke. Harapannya saya menjadi guru sekolah dasar itu saya akan mengembangkan karakter siswa yang menjadi lebih baik lagi, dan dari situ saya bisa sih banyak-banyak belajar untuk pembentukan karakter siswa yang berbeda-beda, karena tidak mudah ya untuk membentuk karakter. Terus saya akan menjadi seorang guru yang profesional. Guru yang profesional itu guru yang bisa ditiru dalam tingkah lakunya, dalam tutur katanya, dalam berpakaiannya, dalam segala hal apapun itu bisa ditiru oleh anak SD. Dan saya akan menerapkan juga metode-metode yang menarik saat pembelajaran agar siswa ini tuh terlihat lebih aktif, lebih cenderung tidak bosan gitu ya. Harapan saya seperti itu. Ada lagi? Cukup sih. Jadi harapan Baike sangat bagus nih. Yang pertama mau mengembangkan karakter siswa, kemudian ingin menjadi guru yang profesional karena guru itu kan ditiru. Kemudian harapan terakhirnya itu untuk menerapkan metode yang menarik selama proses pembelajaran ke peserta didik atau siswanya itu. Baik, sekian wawancara hari ini bersama Mbak Ike Nur Yolanda. Semoga apa yang disampaikan Mbak Ike dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam